Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah telah berpindah tangan kepada Ali bin Abu Thalib. Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Di mana engkau hendak tinggal di Makkah ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apakah Aqil tidak meninggalkan untuk kita satu rumah atau satu tempat pun?" Hadits riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, "Apakah Aqil tidak meninggalkan untuk kita satu tempat tinggal pun?" Maksudnya warisan Abu Thalib telah diambil semuanya oleh putranya, Aqil, dan telah dijualnya sehingga tidak ada lagi rumah tempat tinggal buat kita. Apa selanjutnya yang dilakukan oleh baginda Rasul selanjutnya terhadap penduduk Makkah, kaum musyrik Quraisy, yang dahulu sangat memusuhi bahkan ingin membunuh beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendatangi Ka'bah lalu bertawaf dengan memakai serban hitam tanpa berpakaian ihram. Penduduk Makkah berduyun-duyun keluar ingin melihat apa yang terjadi. Kini mereka tidak takut karena sudah dijamin keamanannya oleh Nabi. Selanjutnya, 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah dibersihkan, termasuk patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Waktu itu, baginda Nabi menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Dalam saat yang sama beliau membaca ayat ke-81 surat Al-Isra, yang artinya, yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam enggan masuk ke dalam Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung dan gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau masuk bersama Usamah, Bilal, Utsman bin Talhah pemegang kunci Ka'bah. Di dalam Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Bukhari, beliau tidak salat, tetapi dalam riwayat Muslim, beliau salat 2 rakaat antara 2 tiang Ka'bah yang berada di depan dengan membelakangi arah pintu Ka'bah. Ketika selesai, Ali bin Abi Thalib meminta kunci Ka'bah agar menjadi tanggung jawab sekaligus kehormatan baginya dalam pengurusannya, tetapi begitu keluar dari Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Utsman bin Talhah, sambil membaca firman Allah Quran Surat An-Nisa 4 ayat 58. Ada riwayat yang menuturkan bahwa sebelum hijrah, baginda Nabi pernah meminta agar dibukakan pintu Ka'bah, tetapi Utsman menolak dengan kasar. Ketika itu, beliau berkata pada Utsman, "Semoga bisa jadi pada suatu hari engkau akan melihat kunci ini di tanganku dan ketika itu aku mampu memberinya kepada siapapun yang aku kehendaki." Kalau itu terjadi, ucap Utsman, maka suku Quraisy ketika itu telah binasa. Rasulullah menjawab, "Tidak, bahkan ketika itu suku ini akan sejahtera dan mulia." Dalam kesempatan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Sebagian kaum musyrik yang mendengarnya berucap, bersyukur dia telah wafat sehingga tidak melihat peristiwa ini. Ada juga yang berkata, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berteriak di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berpidato di depan orang banyak, di depan pintu Ka'bah. Di antara yang diucapkan baginda Nabi adalah, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, apakah kiranya yang hendak aku perbuat terhadap kalian sekarang ini?" Seluruh kepala tertunduk, semua dicekam ketakutan yang sangat. Mereka yang dulunya mengejek, menghina, memusuhi, menyakiti, bahkan ingin membunuh Rasulullah tak punya pilihan lain kecuali tunduk kepada putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun itu keputusannya. Mereka menjawab, "Kami menanti yang baik. Engkau adalah saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia. Pada hari ini, lanjut Nabi, tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Kalian boleh pergi kemanapun. Kalian adalah orang-orang bebas." 39 hari mulai senja, rombongan anak cucu Muhajirin dan sebagian kaum Ansar datang berbondong-bondong dari Ummul Qura. Hingga malam hari, jutaan manusia masih memenuhi kota Makkah. Ini pertama kali dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat pun ikut merayakan kemenangan beliau atas kelompok setan. Tak jauh dari Rasul, Fatimah sedang beristirahat dan menikmati suasana kemenangan, ia terjaga. Malam itu, betapa ia rindu akan kehadiran sang ibu, Khadijah, yang tidak pernah berhenti mengurus dan melayani kekasihnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, betapa ia berharap akan datang 2 kakaknya yang meninggal di Madinah. Tentu saja, ia membayangkan kedua kakaknya itu ikut pulang ke kampung halaman mereka ini dan bergembira bersamanya dan para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikiran Fatimah melayang mengenang masa kecilnya dulu di rumah kenabian ketika masih bersama dalam kehidupan yang sempurna. Betapa ia ingin untuk tidak memejamkan mata sedetik pun sampai mendengar suara Bilal yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia. Sehingga alam ikut khusyuk menyimak lantunan doa. Manusia dari 118 kembali ke Makkah, kota kelahiran berbagai suku dan kabilah datang bersama-sama untuk menunaikan salat subuh pertama dalam sejarah di Masjidil Haram yang sudah bersih dari patung dan berhala.
"Wahai Ummul Hasan, kenapa engkau belum tidur?" tanya sang suami, Ali bin Abi Thalib. Fatimah terdiam sejenak lalu menjawab, "Aku masih menikmati kepulangan kita dan ingin tetap terjaga, seolah-olah jika aku tertidur, peristiwa ini hanyalah bunga tidur belaka." Fatimah lalu menunaikan salat, tetapi sedikit limbung karena belum tidur. Mimpi-mimpi itu menjelma menjadi sebuah kenyataan. Impian untuk kembali ke kampung halaman, tempat bermain, dan rumah kenabian kini sudah ada di pelupuk mata. Namun, rumah itu kini sudah tiada. Rumah itu sekarang milik Aqil bin Abi Thalib. Para sahabat Ansar mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di Makkah usai pembebasan kota itu, usai beliau mampu mempersatukan penduduk kota itu dalam satu keimanan, dan memang beliau sudah lama meninggalkan Makkah. Ada yang berkata, Rasulullah menemukan kembali umatnya. Perang Hunain dan Taif. Fatimah Al-Zahra selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pun suaminya, Ali bin Abi Thalib, selaku panglima perang. Perang ini dipicu oleh kabilah Hawazin yang merasa cemas dan khawatir mendengar kemenangan kaum muslim di Makkah. Mereka kemudian berupaya mengumpulkan suku-suku yang masih memusuhi kaum muslim untuk menyerang kaum muslim. Mereka menganggap bahwa kaum muslim yang merupakan penguasa baru akan melakukan penjajahan besar-besaran. Mereka merasa kedudukannya akan terancam dan akan menghancurkan semua penyembah berhala. Tentu saja, mereka berpikir seperti itu karena tidak mengira pasukan kaum muslim akan berani menampakkan diri ke hadapan kaum Quraisy. Mereka juga melihat penduduk Makkah tunduk tanpa perlawanan dan malah mendukung baginda Rasul. Suku Hawazin segera memobilisasi massa dan bersiap diri. Sejumlah suku bergabung, suku Nasr, Jusyam, dan Nas dari klan Bani Hilal, termasuk pula Bani Sa'ad ibn Bakar. Tempat baginda Nabi dulu disusui dan diasuh oleh Halimah Al-Sa'diyah. Semua membawa serta harta, istri, dan anak-anak. Mereka berpikir dengan demikian takkan terkalahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kabar tersebut. Beliau telah berbulat hati untuk menghadapi musuh. Beliau meminjam 100 baju besi dan senjata secukupnya kepada Safwan bin Umayyah yang masih musyrik. Meminjam tombak paman beliau, Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, yang dulu dijadikan bahan penebus dirinya saat menjadi tawanan perang Badar. Juga berutang 30, versi lain 40.000 pada Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Mahzumi. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 10.000 prajurit yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansar, berikut 2.000 orang penduduk Makkah yang baru masuk Islam. Banyak juga kaum musyrik yang ikut serta, termasuk Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr. Bahkan, kabarnya seluruh penduduk Makkah ikut bergabung dalam ekspedisi ini. Mereka ada yang naik tunggangan dan juga berjalan. Kaum wanita pun rela berjalan tanpa paksaan. Semua ingin melihat apa yang akan terjadi dan berharap memperoleh bagian harta ganimah. Tentu saja, tak penting bagi mereka apakah Rasulullah dan para sahabat menang atau kalah. Jelaslah, pada perang kali ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda, ada yang karena harta dunia, ada juga yang ikut karena Allah semata. Pada awalnya, pasukan Islam terperangkap oleh jebakan pasukan musuh yang menghujani mereka dengan anak panah serta serangan yang cepat dari celah-celah bukit. Pasukan berkuda kelabakan dan tercerai-berai, pasukan Makkah juga kocar-kacir mundur tak menentu dan saling tak peduli. Baginda Rasul sendiri berdiri gagah ditemani para sahabat yang benar-benar teruji keimanan dan kesetiaannya. Melihat pasukan Islam terpukul, orang-orang yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan berkata, mereka akan terus tercerai-berai hingga ke laut. Jagalah Ibnu Junaid, orang yang mendukungnya, tertawa mendengarnya. 120 kembali ke Makkah, kota kelahiran umpatan Abu Sufyan tersebut. Dia berkata, tentu, bahkan sihirnya Muhammad sekarang sudah hilang. Berbeda lagi dengan Safwan bin Umayyah, dia tidak rela melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci dan dihina oleh mereka. Safwan marah mendengar ucapan Fabla lalu berkata, diam kamu. Dia juga memarahi Abu Sufyan, ya Aba Sufyan, aku lebih suka dipimpin oleh orang-orang Quraisy dibandingkan dengan orang-orang Hawazin. Menghadapi situasi yang kacau, baginda Rasul lalu menyingkir ke sisi kanan bersama sejumlah kecil pasukan. Beliau sendiri menunggangi bagal betina dan bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Abbas dan putranya, dan yang lainnya. Beliau memanggil-manggil, wahai, semua ke sini, aku Rasulullah. Aku, Muhammad bin Abdullah. Karena tidak ada respon, beliau lalu berteriak lagi, akulah Nabi, tidak bohong. Aku putra Abdul Muthalib. Beliau turun lalu berdoa, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Ya Allah, aku memohon engkau penuhi janjimu. Ya Allah, tidak pantas mereka mengalahkan kami. Ya Allah, dengan pertolonganmu aku berdaya upaya, dengan pertolonganmu aku berperang. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas yang memiliki suara lantang berteriak, wahai segenap Ansar. Wahai orang-orang berkulit sawo matang, wahai pemilik surah Al-Baqarah. Mendengar panggilan Al-Abbas, kaum muslim berdatangan. Ya, aku datang.
Aku datang. Selanjutnya ketika kaum muslim sudah berkumpul lagi, mereka bergerak menggempur musuh dengan kekuatan penuh. Perang berlangsung dengan sengit. Akhirnya, pasukan musuh kocar-kacir dan bisa dikalahkan. Tawanan dan harta rampasan perang banyak didapat dalam perang ini dan ditahan di Jiranah. Tidak langsung dibagi-bagikan, menunggu pulang dari perang Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak menuju Taif untuk menaklukkan kabilah di sana, setelah penduduknya dikepung usai kekalahan mereka di Hunain. Pasukan muslim mengepung perkampungan mereka, namun mereka bertahan cukup lama dan menghujani pasukan Islam dengan ribuan anak panah. Sejumlah prajurit muslim terluka dan terbunuh. Baginda Rasul Jalu menggunakan manjanik alat pelontar batu, menurut sebagian sumber atas saran Salman Al-Farisi. Dengan alat itu, benteng Taif luluh lantak. Prajurit muslim sempat menyusup ke daerah musuh menggunakan sejenis tank dari kulit sapi, lalu merayap ke tembok untuk membakar benteng musuh. Namun, mereka dicegat oleh sejenis rel besi panas hingga tank kulit itu terbakar. Ketika prajurit muslim meloncat keluar, mereka dihujani anak panah. Beberapa terkena dan meninggal. Setelah pengepungan berlangsung sekian lama, suatu hal yang tidak biasa bagi kaum muslim, terutama yang baru masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berpikir untuk pergi. Beliau tak ingin terlalu direpotkan oleh kaum Taif. Lagi pula, sebentar lagi masuk Zulkaidah, bulan suci tak boleh berperang. Usai berembuk dengan beberapa sahabat, beliau memutuskan untuk menghentikan pengepungan. Namun, sejumlah prajurit keberatan dan memaksa untuk meneruskan pengepungan. "Berangkatlah, gempur mereka," jawab beliau ketika mereka minta izin, mereka berangkat. Akan tetapi, kemudian kembali dengan tubuh terluka dan tak berdaya. Akhirnya mereka minta agar Nabi berdoa untuk kaum Taif itu. "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Taif, bimbinglah mereka. Insya Allah, besok kami pulang." Semua orang gembira dan tunduk. Mereka beranjak pergi sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum melihat mereka. Kelak, doa baginda Rasul itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ramadan tahun 9 Hijriyah, mereka datang ke Madinah dan menyatakan diri memeluk Islam. Sebanyak 12 orang sahabat gugur sebagai syahid dalam peperangan ini. Mata Abu Sufyan bin Harb robek. 122 kembali ke Makkah, kota kelahiran Rasulullah. Pulang ke Madinah. Peperangan yang diikuti oleh para sahabat Nabi, dari kalangan Muhajirin dan Ansar usai pembebasan kota Makkah, mengumpulkan banyak harta pampasan perang hingga menggunung. Namun, kaum Ansar melihat sepertinya ada kejanggalan ketika pembagian rampasan perang tersebut. Mereka beranggapan bahwa baginda Rasul selalu mendahulukan kaum Quraisy yang baru masuk Islam, dan kabilah-kabilah Arab dibandingkan dengan kaum Ansar. Memang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membagi-bagikan ganimah, mengutamakan para mualaf, meskipun mereka orang-orang terpandang. Beliau memberi mereka bagian berlimpah sampai tersiar bahwa pemberian Nabi membuat mereka tak takut miskin. Tentu saja, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan para mualaf untuk melunakkan hati mereka. Hasan ibn Sabit, seorang penyair kalangan Ansar, setelah perang Hunain dan Taif, membuat sebuah syair kritik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurutnya, selalu mendahulukan kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam dibandingkan dengan kaum Ansar. Hasan bersyair, "Tanyalah Rasul itu, wahai mukimin sejati, bagaimana mungkin kau sebut dirimu seorang penyelamat sedang kau pergi meninggalkan kaum yang menolong Allah memberi mereka nama Al-Ansar sang pembela agama dan penjaga dunia, berserulah ke jalan Allah dan akuilah kebenaran kabar itu." Lantunan syair itu terdengar oleh Fatimah Al-Zahra dan seisi kota Makkah. Ia bersimpati dengan teguran itu, tetapi berusaha tenang karena sang ayah mempunyai solusi soal ini. Namun, jalan keluar yang mana? Fatimah kemudian mendengar sang ayah bertanya kepada Sa'ad ibn Ubaidillah tentang teguran kaum Ansar itu. "Kamu tadi di mana, wahai Sa'ad?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku dari tadi bersama kaumku, wahai Rasulullah," jawab Sa'ad. Baginda Rasul tidak menampakkan raut muka yang sedih dan khawatir, tetapi beliau meminta Sa'ad untuk mengumpulkan kaum Ansar. Ketika mereka sudah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai kaum Ansyar, kata-kata itu telah aku dengar, itukah curahan hati kalian kepadaku? Bukankah aku dulu datang kepada kalian, lalu diberi hidayah oleh Allah? Kalian dulu miskin, lalu Allah beri kalian kekayaan. Kalian dulu bermusuhan, lalu Allah damaikan hati kalian." Mereka menjawab, "Engkau benar, wahai Rasulullah. Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik. Apakah kalian tidak menjawabku, wahai kaum Ansar?" tanya beliau. Mereka mulai bersimpati dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apa yang harus kami jawab, wahai Rasulullah? Allah dan engkau adalah yang paling utama," jawab mereka. Suasana pun gaduh. Semua sibuk bertanya tentang maksud ucapan baginda Rasul.
Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, "Demi Allah, ucapan kalian itu benar, engkau datang kepada kami, lalu kami mengimanimu. Engkau terdesak dan kami pun menolongmu, engkau terusir dan kami menyambutmu. Apakah kalian, kaum Ansar, sudah mendapatkan satu nikmat dunia yang telah aku rangkai agar kalian beriman? Apakah kalian mau jika orang-orang pergi dengan harta-harta mereka dan Rasulullah ikut kembali bersama kalian? Demi Allah, seandainya bukan karena hijrah, aku pasti akan menjadi bagian dari kaum Ansar. Dan kalau orang-orang bergabung dengan kaumnya, maka aku akan bergabung dengan kaum Ansar. Seandainya orang-orang itu menempuh satu jalan di lembah, sedang kaum Ansar menempuh jalan lain, niscaya aku akan menempuh jalannya kaum Ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan anak cucu mereka." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kaum Ansar menangis. Mereka terharu dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergabung dengan mereka. Begitu juga dengan para penduduk Makkah, mereka tak kuat menahan rasa sedih karena baru saja beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Makkah, kota kelahiran beliau, dan pergi bersama kaum Ansar. "Kembali ke Makkah, kota kelahiran. Kami rida denganmu, wahai Rasulullah," ujar mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan kaum muslim meninggalkan Makkah pada hari-hari terakhir bulan Zulkadah pada tahun yang sama, sesudah menunaikan ibadah umroh. Sebelum pulang ke Madinah, Fatimah Al-Zahra berkeliling untuk berpisah dengan kenangan masa kecilnya. Dia juga mengunjungi makam sang bunda, Khadijah radhiyallahu anha, untuk yang terakhir kalinya. Fatimah tinggal di kota kelahirannya, Makkah, lebih kurang 3 bulan. Ia datang pada Ramadan tahun 8 Hijriyah dan pulang kembali bersama sang ayah ke Madinah pada Zulkadah, dan di antara hari-hari tersebut ada beberapa peristiwa. Ali dalam peperangan. Ali ibn Abi Thalib, suami Fatimah Al-Zahra, dikenal sebagai sosok yang tangguh dalam peperangan. Ia senang berperang dan sering diangkat sebagai panglima perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta diserahi bendera perang. Semua orang tak meragukan akan kemampuan Imam Ali dalam perang, tak pernah takut kepada siapapun dan selalu menang dalam berduel. Dalam Perang Badar, ia berhasil menewaskan Al-Walid ibn Utbah ketika duel. Begitu juga dalam Perang Uhud, Ali berperang dengan gagah dan menjadi pelindung baginda Rasul. Di tengah musim panas yang mencekik karena udara begitu panas juga persediaan makanan yang sedikit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan sebanyak 30.000 prajurit di kota Al-Taif, sebuah kota satelit di Madinah yang dijadikan sebagai tempat menyiapkan pasukan setiap peperangan kaum muslim untuk memerangi pasukan Romawi di perbatasan Syam. Peperangan ini dikenal dengan Perang Tabuk, dan pasukan kaum muslim dikenal dengan Jaisi al-Usrak, pasukan yang mengalami kesulitan. Pasukan ini dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, kaum muhajirin dan ansar yang disiapkan untuk berperang melawan musuh Allah. Kedua, orang-orang yang tidak memenuhi kriteria untuk dibawa ke medan pertempuran. Mereka sangat sedih karena tidak bisa ikut berperang. Ketiga, golongan orang-orang munafik. Mereka pura-pura sakit dan mencari-cari alasan agar tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib tidak dilibatkan dalam perang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk tetap tinggal di Madinah bersama keluarganya. Orang-orang munafik sesumbar dan berspekulasi bahwa beliau ingin memecat sang menantu. Mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengikutkannya karena merasa keikutsertaannya akan menjadi beban saja. Ali mendengar kabar itu lalu menyusul rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang belum begitu jauh. Ia melaporkan hal yang menimpa dirinya dari ucapan orang-orang munafik lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tugaskan aku tinggal bersama perempuan dan anak-anak?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengerti kegelisahan menantunya ini. Kemudian, beliau berkata kepada sang menantu, "Wahai Ali, apakah engkau tidak rela jika kedudukanmu terhadapku seperti kedudukannya Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada lagi nabi setelahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ali pun pulang ke rumah dengan perasaan lega. Kepahlawanan Ali ibn Abi Thalib sangat terlihat ketika berkecamuk Perang Khaybar. Inilah perang paling populer di antara perang lain yang diikuti langsung Ghazwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab terjadinya Perang Khaybar itu sendiri adalah seperti yang ditulis oleh W. Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad Prophet and Statesman, Muhammad, seorang nabi dan negarawan. Ia menulis orang-orang Yahudi Khaybar, khususnya para pemimpin kabilah Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah masih tetap menyimpan perasaan dendam terhadap Muhammad. Mereka, dengan kekuatan hartanya berhasil menggerakkan kabilah-kabilah Arab sekitar Khaybar untuk mengangkat senjata melawan kaum muslim. Itulah penyebab utama yang memaksa Muhammad menghadapi mereka dengan pasukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan kekuatan 1.400 tentara lebih menuju Khaybar. Sekitar 200 atau 300 orang di antaranya adalah prajurit berkuda.
Kaum wanita ikut serta dalam ekspedisi Khaybar ini. Merekalah yang akan merawat prajurit yang sakit dan terluka, mengantarkan makanan dan minuman, serta mengambilkan busur dan anak panah. Tentu saja, keikutsertaan kaum wanita ini membawa banyak keuntungan. Kelak, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka diberi bagian bahan-bahan pokok. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tiba di tujuan, beliau mengirim surat kepada kaum Yahudi Khaybar, menyeru mereka untuk beriman. Namun, tetap saja, kaum Yahudi Khaybar tidak mengindahkan seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengingkarinya karena kedengkian yang telah bersemayam dalam hati mereka. Dalam peperangan ini, benteng Yahudi yang banyak jumlahnya itu satu persatu jatuh ke tangan pasukan Islam. Diawali dengan jatuhnya benteng terbesar, Naktam, usai melalui pertempuran yang sengit. Untuk merebut benteng yang terkokoh itu, pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan secara berturut-turut dua orang sahabat besar, Abu Bakar Al-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab, untuk memimpin pasukan. Sayangnya, keduanya tidak berhasil. Setelah itu, Baginda Rasul berkata kepada para sahabat, "Besok pagi, bendera perang akan kuserahkan kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ia pun dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya dan dia tidak akan lari dari medan perang setapak pun." Tentu saja, setiap sahabat berharap dialah orang yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semalaman, mereka tak bisa tidur memikirkan siapa gerangan orang yang dimaksud beliau. Esoknya, orang-orang berkumpul menanti titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Di mana Ali bin Abi Thalib?" tanya beliau. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia menderita sakit mata." Lalu, Nabi meminta para sahabat untuk membawa Ali ke hadapan beliau. Setelah ada di hadapan Rasulullah, kedua mata Ali diolesi dengan ludah beliau dan didoakan. Seketika itu kedua mata Ali menjadi sembuh tidak berbekas bahkan lebih terang dari sebelumnya. Setelah itu, beliau berkata kepada Ali, "Peganglah bendera ini dan bawalah terus hingga Allah melimpahkan kemenangan kepadamu." "Wahai Rasulullah, sampai mana aku diperbolehkan memerangi orang-orang itu?" tanya Ali. "Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah melakukan itu, berarti darah dan harta mereka sudah tercegah darimu kecuali sesuai haknya. Adapun hisab mereka kita serahkan kepada Allah. Demi Allah, sekiranya dia memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan kamu, itu lebih baik begitu daripada apapun yang paling berharga di dunia." Ali ibn Abi Thalib berangkat diiringi para prajurit. Tiba di benteng Naim, ia tancapkan bendera itu pada sela-sela batu di bawah benteng Yahudi. Ia tantang musuh untuk duel 1 lawan 1. Seorang musuh maju dan memenuhi ajakan duel dengan Ali. Dalam duel ini, perisai Ali terlepas, hingga ia menyentakkan pintu gerbang benteng lalu ia gunakan sebagai perisai. Pintu gerbang ini oleh Ali diangkat dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya memegang pedang. Ali melanjutkan bertempur hingga Salam ibn Misikam dan Al-Harits ibn Abi Zainab, dua panglima Yahudi, tewas. Tameng dari pintu gerbang itu senantiasa berada dalam genggaman Ali hingga Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Muslim. Usai perang, 10 orang sahabat berusaha mengangkat pintu gerbang benteng yang dijadikan tameng oleh Ali ibn Abi Thalib. Tapi, mereka tidak mampu mengangkatnya. Pasukan Islam mendapat perlawanan ketat dalam pertempuran ini. Tak sedikit dari mereka yang gugur sebagai syahid setelah berhasil menewaskan sejumlah besar tentara Yahudi, termasuk para jagoannya. Bahkan, pemimpin mereka, Marhab, pun terbunuh. Akhirnya, benteng demi benteng jatuh ke tangan kaum Muslim. Orang-orang Yahudi yang tersisa menyelamatkan diri ke benteng terakhir dan terkokoh milik mereka, yaitu benteng Al-Nazar. Mereka sangat yakin bahwa orang-orang Muslim tidak akan sanggup menyelinap ke dalam benteng itu, sekalipun telah mengerahkan kekuatan secara maksimal. Oleh karenanya, mereka telah menempatkan para perempuan dan anak-anak di sana sejak awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengepung benteng Al-Nazar secara ketat. Benteng ini terletak di atas puncak bukit yang tinggi. Pengepungan berlangsung, kaum Yahudi terus melemparkan anak panah dan peluru-peluru batu dari atas benteng. Usai dilakukan pengepungan ketat selama beberapa hari, akhirnya kaum Yahudi Khaybar kian lemah dan berputus asa, lalu meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar perang dihentikan dan diadakan perjanjian perdamaian. Mereka bersedia menyerah tanpa syarat asalkan nyawa mereka terjamin keselamatannya. Kecuali itu, mereka juga bersedia menyerahkan semua harta kekayaan mereka kepada beliau. Rasulullah mengutus Ali ibn Abi Thalib usai baginda Rasul kembali ke Madinah dari perang Tabuk. Kaum musyrik di Makkah ketika itu masih bertawaf dalam keadaan tanpa busana dengan dalih bertawaf dalam keadaan sebagaimana ketika dilahirkan ibu sama dengan bertawaf tanpa dosa dan noda dan tanpa pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan melaksanakan haji dalam kondisi pengunjung Ka'bah masih demikian, apalagi talbiyah mereka dengan mengeraskan suara mengandung kemusyrikan yang jelas dan tegas.
Mereka bertalbiyah, huwa ingka tamliku wamde malaka labaika lasyatka laka. Kuperkenankan panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kecuali milikmu yang engkau miliki dan dia, sekutu itu tidak memiliki kuasa. Maka, Baginda Rasul mengangkat Abu Bakar menjadi Amir Al-Hajj guna memimpin jamaah kaum muslim dari Madinah menuju Makkah. Sesudah jamaah haji berangkat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrik di Makkah dan sekitarnya. Oleh karenanya, beliau lalu mengutus Sayyidina Ali ibn Abi Thalib agar mengumumkannya kepada semua pihak. Beberapa orang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau memerintahkan Ali menyusul Abu Bakar?" Beliau menjawab, "Tidak ada orang yang berhak mewakili tugasku kecuali seorang dari ahli baitku sendiri." Dengan mengendarai unta Nabi, Al-Adba, Ali berangkat dan menemui Abu Bakar di Zil Al-Halifah. Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau ditetapkan sebagai Amir pemimpin atau sebagai mamar orang yang diperintah?" Ali menjawab, "Sebagai mamur." Ali lalu ikut rombongan Abu Bakar ke Makkah. Semua berjalan sesuai rencana. Abu Bakar menyampaikan pidatonya sebelum Tarwiyah, hari Arafah, hari Raya Kurban, dan hari Nafar awal, hingga kaum muslim mengetahui tata cara manasik haji yang meliputi wukuf di Arafah, tawaf ifadah, hari kurban, melontar jumroh, Nafar al-awal, dan manasik haji lainnya. Kemudian, Ali membacakan kepada para jamaah permulaan surah At-Taubah dan menyerukan beberapa hal diantaranya, orang yang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin, orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji pada tahun depan, dan siapa yang memiliki perjanjian dengan Nabi hendaklah dia menunggu hingga habis masa waktunya, tetapi jika tidak ada perjanjian, batas waktunya adalah 4 bulan. Abu Bakar juga memerintahkan Abu Hurairah dalam rombongan yang lain untuk membantu tugas Ali bin Abi Thalib. Sepulangnya dari Makkah, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah tentang apa sebabnya mengutus Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan, "Sesungguhnya tidak ada orang yang berhak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selain aku sendiri, atau orang dari ahlu baitku." Di sini perlu diperhatikan, bahwa dalam adat masyarakat Arab, seorang pemimpin masyarakat atau kepala suku itu yang berwenang mengadakan perjanjian dan membacakannya. Kalau dia berhalangan, maka yang melakukannya adalah keluarga terdekat, pemimpin masyarakat atau kepala suku. Dalam kasus di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sang menantu, Ali bin Abi Thalib. Perpisahan dengan sang ayah tercinta. Pada Ramadan tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf selama 20 hari, padahal biasanya beliau hanya melakukan i'tikaf selama 10 hari saja. Jibril biasanya bertadarus Al-Quran dengan beliau pada saat i'tikaf setiap bulan Ramadan saja, namun kali ini Jibril bertadarus Al-Quran bersama beliau sebanyak 2 kali dalam setahun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata kepada Muaz ketika mengutusnya ke Yaman, "Wahai Muaz, sesungguhnya kamu barangkali tidak bertemu lagi denganku sesudah tahun ini, dan aku ingin kau mengunjungi masjidku dan kuburanku." Muaz menangis mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Muaz menyadari bahwa dia akan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas kehendak Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyaksikan hasil kerja kerasnya yang dilakukan selama 20 tahun lebih dengan tugas yang berat dan tantangan yang berliku. Dan kini, para utusan dari seluruh penjuru negeri Arab sudah berikrar masuk Islam dan menjalankan kehidupan berdasarkan tuntunan syariat agama dan hukum-hukumnya. Mereka juga bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan amanat, risalah, dan nasihat kepada umat Islam. Haji Wada, perpisahan. Suatu hari, Baginda Rasul menuturkan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Memasuki bulan Zulqa'dah, beliau mengumumkan rencananya untuk menunaikan ibadah haji. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslim untuk ikut serta dalam ibadah haji kali ini. Tentu saja, beliau bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya. Sesuai yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan yang disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Baginda Rasul disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini memendam rindu kepada Ka'bah. Maka, berdatanganlah dari seluruh penjuru jamaah haji hingga berkumpul 100.000 orang yang semuanya mengarahkan pandangan dan merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Al-Zahra serta semua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut dalam rombongan ini. Sedangkan suami Fatimah, Ali bin Abi Thalib, ketika itu sedang melaksanakan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman, dan keduanya bertemu dalam keadaan Fatimah yang telah bertahalul, juga para istri Nabi yang lainnya. Ketika Ali bertanya pada sang istri mengapa demikian, sang istri menjawab bahwa itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada Sabtu, 25 Zulkadah tahun 10 Hijrah, usai melaksanakan salat zuhur di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan tercinta berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta puluhan ribu jamaah kaum muslim berangkat menuju Zu Al-Hulaifah yang merupakan mikat penduduk Madinah. Zu Al-Hulaifah kini lebih populer dengan nama Bir Ali, sekitar 10 km dari Masjid Nabawi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat asyar 2 rakaat, dikasih tar, salat maghrib, dan isya lalu tidur. Esoknya, sebelum zuhur, beliau mandi sunah ihram. Aisyah, istri beliau, menggosokkan wewangian di badan beliau. Rambut beliau, yang panjang sebahu itu, dioles dengan krim rambut yang kental untuk menghalangi beterbangan atau rontoknya beberapa helai rambut. Beliau juga memakai 2 helai pakaian ihram dan salat zuhur 2 rakaat. Ketika jamaah tiba di Zituwa, pinggiran Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap pada malam Ahad, 4 Zulhijjah dan keesokan harinya beliau mandi dan bersiap-siap masuk ke Makkah. Baginda Rasul masuk ke Makkah dengan menunggang unta beliau, Al-Qushwa, sambil mengumandangkan talbiyah, Labaika Allahumma labaika. Talbiyah yang dikumandangkan beliau dan diikuti oleh semua jamaah yang begitu banyak memecah angkasa dan menggema di seluruh penjuru sepanjang perjalanan menuju Makkah. Rombongan tiba di Makkah pada Ahad pagi untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Khutbah Nabi di Arafah. Di Arafah, telah disiapkan satu kemah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu lokasi bernama Namirah. Sekarang, di area Namirah ini dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Namirah, dan banyak para jamaah haji berkumpul di masjid ini ketika hari Arafah. Usai matahari tergelincir, dengan mengendarai unta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergeser ke Batan Al-Wadi. Di sini, beliau berkhutbah sambil menunggang untanya. Khutbah yang disampaikan Rasulullah pada hari Arafah ini sangat terkenal dan syarat dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, hak-hak asasi manusia, pria dan wanita, tentang larangan praktik riba, serta beberapa adat kebiasaan jahiliyah. Berikut khutbah beliau di Arafah.